perkenalkan, nama saya Freira Nasifa dengan NIM 23060389. Saya dari kelas A5, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Di sini saya akan membahas materi dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 4 SD untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar SD dengan dosen pengampu Ibu Mekar Ismayani MPD. Materi yang akan saya bahas adalah daur hidup hewan dengan kompetensi dasar 3.2 mendeskripsikan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. 4.16 menyajikan secara tertulis hasil pengamatan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Dengan model atau metode pembelajaran: 1. Belajar berdasarkan pengalaman sendiri atau self-directed learning atau SDL. 2. Pembelajaran kontekstual, yaitu guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata peserta didik sehingga memungkinkan peserta didik menangkap makna dari yang dipelajari. Mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. 3. Metode resitasi, yaitu peserta didik membuat ringkasan materi yang telah disampaikan, kemudian akan menuliskan informasi yang mereka peroleh, mengingat materi yang telah diajarkan oleh pendidik, dan bertanggung jawab dengan hasil ringkasannya tersebut. Serta dengan media pembelajaran, audiovisual, dan media interaktif. Yuk simak videonya. Sebelum pembahasan lebih dalam, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu daur hidup. Daur hidup adalah seluruh tahapan pertumbuhan makhluk hidup. Pada hewan, daur hidup dimulai dari telur sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak, dan belalang berbeda-beda. Hewan tersebut mengalami perubahan bentuk tubuh dalam pertumbuhannya. Proses perubahan bentuk hewan ini disebut metamorfosis. Dalam daur hidupnya, tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Contohnya adalah ayam, kucing, burung, dan kambing. Metamorfosis dibedakan menjadi dua macam. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama ada metamorfosis sempurna. Salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah serangga. Serangga yang mengalami metamorfosis sempurna selalu melalui tahap kepompong. Bentuk serangga yang baru menetas jauh berbeda dengan induknya. Contohnya adalah kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Tahapan metamorfosis sempurna adalah telur, kemudian menjadi larva atau ulat, kemudian menjadi pupa atau kepompong, dan akhirnya menjadi serangga dewasa. A. Metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu adalah salah satu hewan yang disukai banyak orang. Ini karena warna dan bentuknya yang cantik. Tahukah kamu dari mana asal kupu-kupu? Ternyata kupu-kupu yang cantik itu berasal dari ulat. Pernahkah kamu melihat ulat? Ulat dapat kamu lihat di dedaunan. Bentuk ulat mungkin menjijikan, berbeda dengan kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Selanjutnya, ulat akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Pada saat kepompong, kupu-kupu berhenti makan dan tidak bergerak. Akan tetapi, dia tidak mati. Kepompong merupakan ulat yang diselumuti benang. Benang tersebut dibuat ulat itu sendiri. Akhirnya, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu akan bertelur lagi. Selanjutnya akan kembali mengalami proses perubahan seperti itu. B. Metamorfosis nyamuk. Nyamuk berkembang biak dengan bertelur. Telur-telur nyamuk biasanya dapat kita temui pada genangan air. Nyamuk juga mengalami metamorfosis sempurna. Telur-telur nyamuk di air akan menetas menjadi jentik-jentik atau tempayan. Tahap ini merupakan tahap larva. Dalam bak yang sudah lama tidak dibersihkan, banyak terdapat jentik nyamuk. Selanjutnya, jentik-jentik itu berubah menjadi pupa. Akhirnya, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk termasuk hewan yang dapat menyebabkan penyakit loh. Kamu tentu pernah digigit nyamuk kan? Pernahkah kamu mendengar penyakit demam berdarah?
Penyakit demam berdarah ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini dapat mengakibatkan orang meninggal loh. Oleh karena itu, jagalah selalu kebersihan rumahmu ya. Akibatnya, nyamuk tidak suka bersarang di rumahmu. C. Metamorfosis katak. Katak termasuk hewan yang hidup di darat dan di air. Hewan seperti ini disebut amfibi. Katak berkembang biak dengan bertelur. Katak juga mengalami metamorfosis, akan tetapi metamorfosis sempurna katak berbeda dengan kupu-kupu atau nyamuk. Katak bertelur di dalam air, telurnya berlendir sehingga terlihat seolah-olah melekat satu sama lain. Telur akan berubah menjadi berudu atau kecebong. Kecebong hidup di dalam air dan bentuknya menyerupai ikan. Selanjutnya tumbuh sepasang kaki belakang dan sepasang kaki depan. Ekor kecebong semakin pendek seiring pertumbuhan kaki. Lama-kelamaan ekor kecebong akan menyusut dan akhirnya menghilang. Kecebong akan berubah menjadi katak muda, selanjutnya terus tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa sudah tidak berekor lagi. E. Metamorfosis lalat. Di tempat-tempat kotor kita sering menjumpai lalat. Lalat adalah salah satu hewan penyebar kuman penyakit loh. Oleh karena itu, jagalah kebersihan tempat tinggalmu ya. Hal ini dilakukan agar tidak terdapat banyak lalat. Kuman penyakit yang disebarkan lalat dapat membahayakan kesehatan loh, misalnya diare dan disentri. Lalat adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur lalat akan menetas menjadi belatung atau larva. Bentuk belatung mirip dengan cacing yang kecil. Belatung berwarna putih. Belatung akan merayap untuk mencari makanannya. Makanan belatung biasanya sisa makanan atau bangkai yang membusuk. Karena itu, kamu dapat melihat belatung di tempat sampah. Belatung selanjutnya akan berubah menjadi pupa atau kepompong setelah 4-6 minggu. Lalat akan bertelur lagi, selanjutnya memulai daur hidup baru. E. Metamorfosis kumbang. Kumbang juga berkembang biak dengan cara bertelur loh. Telur kumbang dapat kita jumpai di gorong-gorong tanah. Telur kumbang akan menetas menjadi larva. Larva dapat bergerak di dalam gorong-gorong tanah untuk mencari makanan. Selanjutnya, larva berubah menjadi kepompong atau pupa. Akhirnya, kepompong akan berubah menjadi kumbang dewasa. Kumbang dewasa bertelur lagi untuk memulai daur hidup baru. Nah, agar lebih memahami tentang metamorfosis sempurna, yuk kita simak videonya dulu. Boban, tunggu! Boban senang sekali ya bermain bersama kupu-kupu. Iya, Za. Lihat ya, Za. Kupu-kupunya banyak dan berwarna-warni. Semuanya indah sekali. Iya benar, Adi. Ada apa, Adi? Sepertinya ada sesuatu di kepala Adi. Hah? Sebentar. Oh, ini ada ulat di kepala Adi. Apa? Ulat? Eda tolong. Adi, ulatnya sudah tidak ada. Adi suka dengan kupu-kupu, tapi takut dengan ulat. Padahal kan kupu-kupu asalnya dari ulat. Hah? Apa sih? Kupu-kupu berasal dari ulat? Iya, ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Adi nggak percaya? Yuk kita lihat penjelasan Prof yang satu ini. Hai teman-teman, kali ini Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi.
ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Ayo kita ingat sekali lagi. Teman-teman ikuti ya. Telur, egg. Telur, egg. Ulat, caterpillar. Ulat, caterpillar. Kepompong, pupa. Kepompong, pupa. Kupu-kupu, butterfly. Kupu-kupu, butterfly. Nah, itu dia adik, proses berubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Adik mengerti kan sekarang? Wah, iya Za, adik ngerti sekarang. Bobon juga ngerti kan? Keren ya Za. Jadi, sudah tidak takut dan geli lagi kan sama ulat? Tidak dong Za, adik kan pemberani. Oke deh, adik hebat. Adik kenapa lagi? Ada ulat di kaki adik, geli. Adik. Yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Apakah kamu pernah melihat belalang atau capung? Belalang dan capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Pada saat menetas, bentuk hewan mudanya mirip dengan induknya. Ada 3 tahapan perubahan bentuk pada kelompok hewan ini. Yang pertama, telur, kemudian menjadi nimfa atau serangga muda, dan kemudian menjadi serangga dewasa. A. Metamorfosis kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Metamorfosis pada kecoa merupakan metamorfosis tidak sempurna. Telur kecoa akan menetas menjadi nimfa atau kecoa muda. Bentuk kecoa muda tidak jauh berbeda dengan kecoa dewasa. Bedanya, kecoa muda tidak bersayap. Selanjutnya, kecoa muda berubah menjadi kecoa dewasa yang bersayap. Metamorfosis yang terjadi pada kecoa tidak melalui tahap kepompong. B. Metamorfosis belalang. Metamorfosis pada belalang juga merupakan metamorfosis tidak sempurna. Belalang berkembang biak dengan bertelur. Telur belalang menetas menjadi nimfa atau belalang muda. Belalang muda memiliki bentuk mirip dengan belalang dewasa. Bedanya, belalang muda tidak bersayap. Belalang muda berubah menjadi belalang dewasa yang bersayap. C. Metamorfosis capung. Metamorfosis pada capung juga tidak mengalami tahap kepompong atau pupa. Capung adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Capung berkembang biak dengan bertelur. Capung bertelur di dalam air. Telur capung akan menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah capung muda. Capung muda keluar dari air, selanjutnya ia berubah menjadi dewasa dengan melepas kulitnya. Capung dewasa dapat terbang. Capung dewasa kemudian berkembang biak melalui daur hidup yang baru. Agar lebih memahami tentang metamorfosis tidak sempurna, yuk kita simak dulu videonya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk semua perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.